Teman-teman, ini video bagian yang ketiga ya. Masih membahas tips membeli mobil bekas. Jadi teman-teman, untuk video tips membeli mobil bekas ini karena ada materi banyak kayak gitu, aku buat perbagian. Jadi bagian yang pertama itu tips mengecek bodi mobil bekas, yang kedua itu tips mengecek mesin pada mobil bekas, dan yang ketiga ini teman-teman yaitu tips mengecek interior pada mobil bekas. Jadi materi dari tips mengecek interior mobil bekas ini kayak apa? Terus simak dulu ya video aku. Tips yang pertama teman-teman yaitu kalian bisa cek kondisi jok mobil. Jadi gini ya, jok mobil itu mudah teman-teman kalau untuk ngeceknya kayak gitu. Ya karena aksesnya itu mudah, bentuknya juga gede kayak gitu. Kemudian ya bicara mengenai mengecek kondisi jok kayak gitu. Kalian tuh bisa lihat dulu nih, kira-kira bahan dari cover jok itu apa. Yang dijumpai biasanya bahannya itu dari kulit asli, yang kedua itu dari kulit sintetis, yang berikutnya dari kain. Ini pada umumnya ya teman-teman. Kalau untuk bahan dari kulit asli, biasanya yang dijumpai itu adanya kulit yang udah aus, bisa sobek kayak gitu, atau mungkin ketebalannya itu udah berkurang. Kemudian warnanya udah pudar kayak gitu. Atau mungkin juga teman-teman bisa menjumpai itu jahitannya udah lepas kayak gitu. Solusinya ya kalian pergi ke tukang jok, kira-kira bisa dibenerin atau enggak. Sementara untuk bahan dari sintetis yang biasanya dijumpai itu ada apa ya, bagian yang retak ya. Jadi kayak sobek tapi belum sobek, retak kayak gitu. Dan kabar buruknya itu kalau udah kayak gitu biasanya dia nanti bisa meluas. Kalau untuk bahan kain teman-teman, biasanya yang dijumpai itu ada area yang sobek. Kemudian biasanya juga ada noda. Ya, kalau cerita noda itu bisa di semua bahan sih ya teman-teman. Tapi emang bahan kain itu kalau ada noda biasanya dia itu membekas kayak gitu. Kemudian kalian bisa cek juga teman-teman yaitu kondisi spons. Kira-kira masih main atau enggak. Kalau kalian menjumpai sponnya itu udah gepeng kayak gitu, itu menandakan ya pemakaian berat sih. Berikutnya kalian juga bisa cek aroma kayak gitu ya. Jadi kira-kira bau apek enggak? Kalau bau apek dari semua joknya, itu biasanya pernah mengalami kebanjiran. Berikutnya teman-teman kalian bisa cek kondisi relnya, masih main atau enggak, maju mundur, naik atau turun kayak gitu. Mungkin juga kalau ada leg rest-nya kalian juga bisa pastiin juga masih berfungsi atau enggak. Tuas-tuasnya juga ya teman-teman, kalian harus pastiin masih berfungsi atau responnya kayak gimana, kalian harus cek. Berikutnya teman-teman yaitu keseragaman. Jadi sebelum kalian cek mobil itu kan otomatis kalian udah cari referensi di internet kan. Kalian bisa lihat, oh mobil ini jok aslinya tuh model kayak gini, warnanya kayak gini ya gitu. Kalian harus cek itu kira-kira masih seragam atau enggak. Kalau kira-kira ada yang janggal kayak gitu ya kalian bisa tanyakan. Yang kedua teman-teman, cek dashboard dan panel-panelnya. Kalian bisa lihat tuh kira-kira ada yang mencurigakan atau enggak, ada bekas congkelan atau enggak kayak gitu ya. Kalau ada bekas congkelan ya mungkin itu pernah dilepas, dibongkar kayak gitu teman-teman. Kemudian teman-teman ada yang longgar atau enggak, ada yang apa ya, pecah mungkin seperti itu. Kalian harus lihat ya, kalian harus juga cek fungsinya kayak gitu juga. Jadi kalian bisa buka tutup mungkin seperti itu. Pokoknya kalian harus cek rinci, kira-kira kalian menjumpai sesuatu kalian juga jadi bahan pertanyaan ke ownernya. Pastikan juga teman-teman fungsi dari speedometer dan indikator-indikator yang lain itu berfungsi dengan baik. Berikutnya teman-teman kalian bisa cek kondisi setir gitu ya, atau juga handrim atau perselingnya. Ya kalian coba-coba dulu, pastikan itu kondisinya oke teman-teman. Kalau mungkin kalian menjumpai setirnya itu ada mungkin ada yang nggak kencang kayak gitu, udah mulai kendor kayak gitu, ya ini jadi catatan teman-teman. Kalau kalian menjumpai setirnya itu udah kelihatan aus banget kayak gitu, menandakan pemakaiannya udah kilometer tinggi, mungkin seperti itu. Masih di area setir teman-teman, yaitu kalian bisa cek juga kondisi dari klakson.
kira-kira membunyikan klakson itu mudah atau enggak? Soalnya kita pernah menjumpai itu gini teman-teman, klakson kalau kita pencet di area yang sebelah kanan itu nggak bisa, tapi sebelah kiri bisa. Harusnya itu kan rata kayak gitu ya. Nah ini teman-teman kalian harus cek. Kemudian di tuas persneling atau handrim kayak gitu, kalau kalian lihat ada yang janggal ya kalian harus tanyakan. Kalau kondisi masih oke itu harusnya solid seperti itu teman-teman. Yang keempat ya teman-teman, yaitu kalian harus cek kondisi AC. Cara ceknya yaitu kalian bisa nyalakan AC-nya, kira-kira gimana tuh keadaannya. Harusnya kalau mobil yang masih oke kayak gitu tuh merata dinginnya teman-teman. Kemudian untuk dingin kayak gitu ya, itu tuh biasanya nggak lama. Kemudian kalian harus dengarkan suara dari blowernya. Harusnya ya kalau masih oke itu nggak berisi teman-teman. Kemudian nggak ada bau-bau yang aneh. Kemudian teman-teman kalian bisa cek juga kondisi dari kisi-kisinya. Ini yang biasanya dijumpai itu rusak kayak gitu. Kira-kira naik turun kayak gitu ya, ke kiri ke kanan itu masih berfungsi atau enggak. Yang kelima teman-teman yaitu kalian bisa cek kondisi dari sabuk pengaman. Yang sering dijumpai ya problem kayak gitu tuh biasanya di pengaitnya. Kemudian juga kalian bisa cek itu ketika sabuk pengaman itu ditarik, apakah kembali dengan posisi semula itu lancar kayak gitu. Kemudian yang biasanya juga ada problem itu kayak gini teman-teman. Cover dari pengait itu biasanya gampang lepas kayak gitu. Teman-teman coba cek ya, sabuk pengamannya itu kondisinya kayak gimana. Yang keenam teman-teman yaitu cek kondisi karpet dan lantai. Kalau masalah karpet ya teman-teman, kalau kalian itu cek kayak gitu, biasanya ya yang muncul itu kayak gini. Si karpet itu kondisinya udah aus, jadi dia tipis kayak gitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian kalian bisa cek juga angkat itu karpet, kira-kira lantainya itu kayak gimana, ada karat atau enggak, atau mungkin ada bekas yang mencurigakan, atau bekas maksudnya gini, ada bekas genangan air atau enggak kayak gitu. Yang ketujuh teman-teman, kalian bisa cek kondisi dari plafon mobil itu. Kalau yang masih oke ya, yang dijumpai itu plafon keadaannya settle, dia nggak kendor kayak gitu teman-teman. Kemudian nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, misal ada lem atau gimana-gimana kayak gitu. Nah ini teman-teman kalian harus cek. Kemudian yang dijumpai kalau ada kondisi yang nggak oke itu, yang nggak prima ya biasanya plafon itu kendor kayak gitu. Kemudian ada bekas congkelan, bekas dibongkar kayak gitu. Mungkin juga ada tambalan atau mungkin bekas dilem seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya juga dijumpai itu plafon yang bernoda. Kalau bernoda kayak gitu biasanya itu menandakan ada cairan yang masuk di situ. Yang kedelapan ya teman-teman, kalian bisa cek kondisi dari audio dan kelistrikannya. Kalau audio teman-teman ya pastiin fungsinya, suaranya kayak gimana. Kemudian kalian bisa cek juga kira-kira ada hal yang mencurigakan enggak. Kira-kira itu ada kabel-kabel yang tahu sendiri ya, bermasalah kayak gitu atau enggak. Bekas digunting mungkin, bekas sambungan mungkin. Nah, kalian harus cek. Kemudian kalian juga harus cek juga semisal ada fasilitas video atau mungkin ada LCD-nya seperti itu. Kira-kira masih berfungsi atau enggak. Kelistrikan, kalian harus cek fungsi dari lampu-lampu. Mungkin juga ada lampu baca di situ. Mungkin juga ada lampu buat istirahat. Kalian harus pastiin semua itu berfungsi dengan normal. Berikutnya kalian juga cek dari power window. Berikutnya kalian cek dari central lock. Nah, teman-teman pasti ini tuh berfungsi dengan baik. Kalian bisa coba berulang kali seperti itu buat mastiin kalau semua itu berfungsi dengan normal. Yang kesembilan teman-teman, kalian bisa cek kondisi dari bagasi. Kalian tuh bisa itu lihat tuh karpetnya tuh yang di belakang tuh kira-kira gimana keadaannya. Kemudian kalian buka, di dalamnya ada ban serep, mungkin juga ada tools kitnya, mungkin ada dongkrak seperti itu. Pastikan itu semua ada dan berfungsi. Kemudian teman-teman kalian lihat dari lantainya, kira-kira ada karat atau enggak kayak gitu ya. Yang ke-10 teman-teman, kalian bisa cek kondisi dari remote, kira-kira masih berfungsi dengan normal atau enggak. Kalian bisa cek di jarak-jarak tertentu, kira-kira responnya seperti apa. Jadi teman-teman, kira-kira ada 10 poin yang bisa aku share ke kalian. Mungkin kalian tuh bisa menjumpai keadaan dari interior mobil itu oke, semuanya rapi seperti itu. Ya kalau kalian menjumpai seperti itu menandakan kalau mobil itu terawat.
Harapanku sih teman-teman, kalian tuh bisa dapat referensi atau dapat ya setidaknya pengetahuan. Terlebih bagi kalian yang sekarang ini kebingungan kayak gitu ya, buat ngecek mobil bekas. Mungkin teman-teman ada tips yang lain gitu ya, kalian bisa share atau bisa komen, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Oke, saya Bayu Prakoso, apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.